mempersiapkan diri untuk lari maraton kalau saya bilang istilahnya ya. Jadi baik dari pemerintah, baik dari kita sebagai bagian dari industri, baik dari swasta ataupun BUMN, kita perlu sudah mulai menyiapkan berbagai hal yang mungkin saja terjadi gitu ya. Nah, sehingga beberapa skenario memang pasti disiapkan gitu ya. Ujung-ujungnya kalau kita memang tidak beroperasi, maka apa yang akan jadi konsekuensinya, dan kemudian kalau kita bicara tentang yang sedang beroperasi, itu juga kondisi kan kita juga tidak bisa prediksi gitu kan ya, sampai di titik mana ini akan berakhir, dan skenario-skenario memang perlu dibuat sih, dan bahkan mungkin kalau untuk beberapa industri malah mungkin shifting gitu kan ya, misalnya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Renat Praharsa di MBI Talk. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita kedatangan seseorang yang sangat inspiratif. Beliau ini adalah salah satu HR yang cukup senior, sudah melanglang buana di berbagai industri. Namanya adalah Pak Bambang Yapri. Selamat malam Pak Bambang. Halo Pak. Malam. Malam Pak. Ini buat teman-teman, ini kita recordingnya malam-malam, jadi setelah jam kantor gitu ya. Karena Pak Bambang ini cukup sibuk, jadi kita menyempatkan waktu di setelah jam kerja. Mungkin sedikit perkenalan tentang Pak Bambang ini. Pak Bambang ini saat ini ada di Samura Group gitu ya, di PT Samura yang bergerak di industri sugar. Terus sebelumnya beliau pernah di Indolote, itu joint venture antara Salim dengan Lotte. Terus sebelumnya pernah di 3M Indonesia juga. Sebelumnya pernah di Boehringer Ingelheim. Jadi industrinya sangat beragam, dari farmasi, dari juga 3M. 3M itu industrinya apa Pak? Manufaktur ya Pak jatuhnya Pak? Iya, tapi multi business industry Pak. Jadi ada consumer goods-nya, tapi juga ada untuk beberapa industri otomotif, telco, healthcare juga. Ya. Jadi ada 5 bisnis industri. Terus sebelum masuk ke Indolote, Indolote ini berarti yang retail Pak ya? Iya, yang ayalote.com. Yes, yang e-commerce juga berarti ya? E-commerce. Nah, sekarang masuknya ke sugar nih. Memang industrinya banyak, jadi harapannya kita bisa banyak belajar dari Pak Bambang Yapri ini hari ini, mudah-mudahan nanti bisa sharing juga ke teman-teman. Nah, mungkin saya langsung masuk ke bagian pertama nih Pak. Kalau Pak Bambang sendiri ngelihat dampaknya COVID-19 ini ke bisnis-bisnis yang ada di Indonesia tuh kayak gimana sih Pak? Iya, kalau dari apa yang sudah berjalan ini, mungkin apalagi sejak saat diumumkan bahwa Indonesia juga ada kasus untuk yang positif COVID gitu ya, ramp up-nya cukup tinggi dan sangat mempengaruhi bisnis, apalagi dengan konstelasi tentang minyak dunia dan sebagainya gitu ya, itu malah makin menambah. Dan saya lihat banyak industri yang juga terpukul dan cukup banyak revenue yang tergerus gitu ya. Ada beberapa mungkin hampir tidak sama sekali, misalnya kalau tempat hiburan dan sebagainya kan terpaksa harus tutup, dan akhirnya memang mereka tidak ada revenue sama sekali. Ada beberapa yang buka tetapi juga mungkin hanya sisa 10% atau 20%, apalagi dengan beberapa situasi kalau beberapa area yang sudah menerapkan PSBB ya, pembatasan sosial skala besar itu, maka dampaknya makin besar lagi ya, termasuk dengan transportasi umum, kemudian industri perhotelan, tempat tinggal, dan walaupun memang ada sebagian kecil industri yang memang mempunyai juga advantage point di mana mereka support untuk kebutuhan bahan pangan, dan kemudian juga beberapa area kesehatan yang mungkin ya. Ya, kemudian beberapa farmasi yang memproduksi untuk multivitamin gitu ya. Itu kalau kita order sekarang mereka juga sudah PO-nya untuk mungkin 4 bulan, 3 bulan ke depan itu. Tapi nggak bisa memenuhi demand ya Pak? Betul. Jadi ada satu sisi bagian kecil yang memang itu pun tetap punya tantangan karena selama mereka memang diizinkan beroperasi untuk menopang kebutuhan yang ada di internal di Indonesia, di satu sisi mereka juga harus mempertahankan bahwa ketika menjalankan operasional industri tersebut tetap harus memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan, dan juga berbagai hal yang memang juga diterapkan, termasuk bagaimana mendukung untuk
uh, landainya pandemi yang ada di Indonesia Iya. ini. Jadi di satu sisi, kalaupun beroperasi tetap dengan mood yang berbeda, dengan aturan main yang berbeda, termasuk dengan misalnya kalau karyawannya itu punya tempat tinggal yang agak jauh atau tempat tinggal yang padat penduduknya, maka bagaimana mengingatkan untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi sebuah hal yang baru ya kalau menurut saya. Karena kalau dulu kita bicara gerakan cuci tangan itu kan waktu di SD, TK diajarin cuci tangan gitu ya. Justru sekarang gerakan cuci tangan itu juga kita lakukan di industri gitu kan ya. Jadi simple things that makes big impact. Gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi HR sendiri, Pak, kan Bapak kan selaku praktisi HR yang juga ada senior, Pak, tentunya Bapak udah ngalamin perjalanan ekonomi Indonesia juga sempat dihantam beberapa kali krisis juga. Nah, kalau dari krisis yang sekarang ini, dari sisi aspek HR apa Pak yang bisa kita ambil pelajarannya, Pak? Iya. Kalau di krisis-krisis sebelumnya mungkin tidak semua bagian dari dunia mengalami gitu ya seperti sekarang. Kalau sekarang kita bisa katakan hampir semua bagian dari dunia ini mengalami, dan yang dulu misalnya ada negara-negara yang menjadi penopang selama krisis, sekarang relatif semua rata gitu ya, sehingga konsekuensi dari situ adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk lari maraton kalau saya bilang istilahnya ya. Jadi baik dari pemerintah, baik dari kita sebagai bagian dari industri, baik dari swasta ataupun BUMN, kita perlu sudah mulai menyiapkan berbagai hal yang mungkin saja terjadi gitu ya. Nah, sehingga beberapa skenario memang pasti disiapkan gitu ya. Ujung-ujungnya kalau kita memang tidak beroperasi, maka apa yang akan jadi konsekuensinya, dan kemudian kalau kita bicara tentang yang sedang beroperasi, itu juga kondisi kan kita juga tidak bisa prediksi gitu kan ya, sampai di titik mana ini akan berakhir, dan skenario-skenario memang perlu dibuat sih, dan bahkan mungkin kalau untuk beberapa industri malah mungkin shifting gitu kan ya. Misalnya industri garment banyak sekali kan kalau masker ya. Lihat gitu ya. Sekarang kalau mereka mau memaksakan tetap jual apa yang menjadi produk unggulan mereka, mungkin juga pasarnya sedang tidak ada gitu kan ya. Sehingga mereka harus buat produk shifting misalnya ke masker kain, apalagi sejak beberapa area ataupun ada kewajiban dari WHO ataupun dari pemerintah untuk menggunakan masker kain, otomatis kan permintaan naik. Nah, kemudian misalnya yang biasa untuk buat produk bahan-bahan kimia, mereka kemudian berubah shifting membuat hand sanitizer dan sebagainya. Jadi juga masih ada beberapa industri yang bisa shifting, product shifting, kemudian melakukan percepatan untuk adopt itu untuk komersialisasinya. Dan dari ini semua di mana Pak peranannya seorang HR dalam proses ini semua? Iya, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan, termasuk misalnya kalau kita bicara internal job rotations gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan kemudian mengidentifikasi orang yang tepat di internal. Itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh HR sebelum kita bicara paling jelek, kita bicara mengurangi orang gitu ya. Tapi bagaimana kita memutar atau merotasi orang-orang yang ada di dalam. Jadi saya ambil contoh misalnya ada beberapa online industry yang mereka juga mulai punya banyak customer. Jadi ada peningkatan customer nih untuk misalnya beberapa yang online industry, maka instead of mereka ngambil dari luar karena kondisinya juga agak risky kalau menambah jumlah karyawan, maka mereka memutar untuk beberapa bagian yang memang tidak mempunyai banyak aktivitas ataupun target karena mungkin freeze gitu ya programnya, sehingga mereka melakukan rotasi itu ke bagian customer service atau malah ke bagian sales atau ke bentuk kategori baru dan sebagainya. Jadi tugasnya HR lebih membantu memetakan orang-orang yang tepat untuk shifting dari produk ataupun bisnis tersebut. Karena memang tadi produknya beda, bisa jadi prosesnya berbeda, butuh kompetensi yang berbeda juga,
kalau memang ada yang memiliki kompetensi yang cukup, ya berarti bisa diperbantukan juga untuk membantu itu juga Ya, gitu ya. juga bisa ada reskilling gitu kan ya. Hmm. Misalnya kalau dulu pola jahitnya seperti ini, sekarang pola jahitnya seperti ini. Hmm. Atau mungkin upskilling aja gitu kan ya. Untuk kalau dulu dia recruiter, sekarang dia customer service misalnya. Ya, ya, ya. Dan harus saling support berarti ya, Pak, ya. Cross function itu jadi Ya, sangat-sangat dan penting. itu juga kemarin juga ada beberapa rekan-rekan dari HR juga sudah share dan it happen di Indonesia. Gitu. Ya, ya. Karena memang at this stage, karena krisisnya juga lumayan impact kemana-mana, saatnya untuk kita tidak mementingkan fungsi-fungsi masing-masing lagi, tapi juga mementingkan lihat gimana bisnis kita bisa sustain in this difficult situation gitu ya. Iya, dan tugasnya HR membantu untuk menjadi let's say matchmaker gitu ya, atau broker untuk bagaimana orang-orang ini bisa optimum dan tersalurkan ke bagian-bagian masing-masing. Jadi sangat-sangat penting ya, butuh cepat gitu ya, di mana proses ini semua, dan HR juga menentukan banyak policy kan Pak, policy gimana caranya orang work from home, gimana Ya, caranya mengatur produktivitas, memastikan bahwa pekerjaannya dapat juga tetap diselesaikan walaupun kerja dari rumah gitu. ya. Jadi bicara tentang beberapa tren yang dulu mungkin hanya beberapa industri yang terbiasa dengan work from home, ataupun misalnya mempunyai let's say leader yang ada di kota lain, negara lain, atau di belahan dunia yang lain. Nah, uh, di 3M saya terbiasa misalnya waktu itu punya leaders yang tidak ada di lokasi kantor yang sama, bahkan mungkin di negara yang berbeda gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa memastikan proses-proses kerja bisa berlangsung dengan baik. Nah, saat ini justru ini makin luas lagi penerapannya. Jadi penerapan digitalisasi atau penerapan work from home, kemudian bicara optimalisasi teknologi itu makin terdorong dengan kondisi seperti ini. Jadi kondisinya jadi sense of urgency-nya jadi jauh lebih besar gitu ya, dibanding hanya karena tuntutan dari customer atau tuntutan dari organisasi tersebut. Jadi percepatannya, akselerasinya, mungkin dulu kita udah ada gitu ya, tapi sekarang penerapannya jadi lebih cepat. Karena kepaksa gitu Pak ya, karena kondisi Iya, memaksa banyak industri dan banyak orang untuk bisa digital transformasi dengan cepat. betul. Jadi sama juga sebenarnya dengan nggak hanya di dunia industri sebenarnya kan, untuk proses belajar mengajar kan juga seperti itu ya. Jadi orang tua dari anak-anak mau nggak mau juga belajar gitu kan. Kalau dulunya katakanlah belum kenal dengan media-media untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh yang sebenarnya kurang lebih sama seperti yang kita pakai di dunia industri gitu kan ya. Adanya LMS, kemudian ada fasilitasi untuk melakukan webinar Yep. dengan beberapa media yang ada. Nah, sekarang orang sudah mulai fasih dan terbiasa bicara hal tersebut gitu kan ya. Iya, iya.